Indonesia mainnya biasa aja. Jordan yang mainnya jelek, makanya bisa menang. Kata Bung Toel. Skuad kenalan Sinteyong Under 23 Indonesia. Wow, luar biasa. Skuad kenalan Sinteyong Under 23 Indonesia. Wow, luar biasa. Layak pertama kali dalam Asian Cup Qatar Under 23 dan juga mengalami kekalahan pertama dalam saingan Asian Cup, kalah pada Qatar, dan juga meraih pula kemenangan pertama apabila menang dengan Australia 1-0, dan seterusnya meraih pula kemenangan kedua, menang besar kenduri 4-1 kepada adik finalis senior Asian Cup iaitu Jordan, dan juga cemburu jugalah, tapi improve yang ditunjukkan, konsistensi yang ditunjukkan, dan juga pencapaian yang diberikan skuad Sinteyong ni sebenarnya antara senior dan juga junior begitu solid, luar biasa. Mana taknya menang 4-1 pada Jordan satu hal, tetapi permainan, gameplay, taktikal, persefahaman, solid di setiap posisi, ketenangan dan juga finishing yang ditunjukkan pemain-pemain bahagian depan Indonesia ni, pemain-pemain muda begitu luar biasalah aku cakap. Itu aku cakap aku bangga kerana adalah pasukan Asia Tenggara yang telah pun layak aku sukai. Kerana apa aku cemburu sebab Malaysia masih yo-yo lagi walaupun Kipanggun dah berada dalam pasukan. Aku sentuh sebelum ni, kenapa FAM tak melakukan perubahan, membawa Kipanggun tu bawa skuad Under 23 ni. Kita tak cuba, tak tahu kenapa dulu skuad Vietnam dah lakukan perkara yang sama sehingga berjaya bawa skuad Vietnam senior dan juga junior dan juga terus mendaki ranking FIFA bawah 100 dunia. Jangan kesalahan semua letak kepada pemain long life, pemain lem, pemain itu tak. Kita pun sebenarnya ada pemain-pemain yang berkualiti. Dia cuma tinggal polish mental, skill dan juga pelbagai perkara. Ini bergantung kepada coach. Dan coach Kipanggun juga ada perkara, ada juga kekuatan itu, walaupun dari segi tactical game dalam senior team memang kawan kata long ball lah apalah. Tapi bagi Kipanggun bimbing dulu untuk skuad bawah 23. Kita tengok result macam mana. Tetapi mungkin dari segi kewangan, mungkin dari segi kontrak apa semua, itu kekangan kepada FAM. Dan sampai bila penyokong-penyokong Malaysia nak menunggu, terus menunggu dan nak di-scam, sudah hampir-hampir berjaya turun balik. Begitu juga dengan gelaran Piala Dunia. Dah hampir 2 kemenangan, memerlukan beberapa perlawanan menang untuk layak sekali lagi secara merit ke Piala Asia dan juga untuk melangkah kaki ke Piala Dunia peringkat seterusnya. Tetapi akhirnya kalah pada 2 perlawanan. Yo-yo begitu juga skuad Under 23 Nodate baru, Torres Gorido, sama juga pemain tak ada arah tuju, gameplay aku tak tahu apa yang dibuat, hantaran ke laut, mental, passing apa semua tak kena. Jadi tu aku cakap berbeza dengan pemain-pemain Under 23 Indonesia. Kerana tak silap aku 8 hingga 9 pemain-pemain yang berada dalam skuad Under 23 Indonesia ni adalah pemain-pemain di bawah Sinteyong bermain dalam Asian Cup Senior beberapa bulan lepas. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand 21 dan 19 tahun, Witten Sulaiman yang menjadikan gol kedua, gol yang sangat cantik aku rasa, gol of the best of the best goal dalam Asian Cup tournament aku rasa. 22 tahun Pratama Arhan, pemain yang sangat sinonim dalam skuad Indonesia, 22 tahun. Rizky Ridho, Justin Habner, Ivan Jenner, Ananda Ari, Hoki Caraka. Walaupun beberapa pemain ni sebenarnya adalah pemain-pemain warisan, tetapi bila lagi FAM nak bergerak laju pantas untuk mendekatkan diri, untuk membawa pemain-pemain warisan yang berkualiti, sedangkan pemain-pemain kita, kita nampak pemain-pemain tempatan kita sebenarnya lemau, memang betul lemau, tak konsisten. Dan aku rasa FAM kena bergerak pantas. Melihat kejayaan skuad Indonesia, rakyat Malaysia berasa cemburu, berasa serba salah kerana malu dengan kemampuan dan juga kemajuan bola sepak Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemenangan timnas Indonesia melawan Jordania dan juga kemenangan timnas Indonesia melawan Australia dalam pertandingan Piala Asia U23 begitu sangat menggemparkan media internasional. Bahkan timnas Indonesia juga mendapat pujian berbagai dari negara tetangga seperti Malaysia dan juga negara tetangga Asia Tenggara lainnya, karena kemenangan ini sungguh di luar dugaan ya. Dulunya timnas Indonesia dipandang sebelah mata, dipandang remeh, bahkan mungkin ada orang yang beranggapan bahwa timnas Indonesia tidak bisa lolos karena
masuk dalam grup yang begitu diisi timnas yang begitu sangat kuat. Dari segi ranking kita juga kalah jauh, tapi timnas Indonesia membuktikan bahwa sepak bola Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudaraku yang ada di Malaysia yang telah memuji kehebatan timnas Indonesia, dan mudah-mudahan timnas Malaysia juga bisa bangkit kembali ke dalam performa yang terbaik ya. Dalam pertandingan Piala Asia U23, Malaysia mengalami 3 kekalahan. Bahkan sama Vietnam pun juga kalah 2-0. Dan tentunya ini membuat publik sepak bola Malaysia begitu sangat kecewa dengan performa yang dipersembahkan oleh timnas Malaysia U23 ketika dalam pertandingan Piala Asia U23 tidak membawa hasil apa-apa. Dan tentunya dengan kemenangan timnas Indonesia melawan Jordania membawa lolos Indonesia ke babak 8 besar. Dan tentunya ini bukan hanya mengagetkan warga dari negara tetangga saja ya, tapi warga negara Indonesia sendiri mungkin juga dibuat terkejut dengan kemenangan besar timnas Indonesia melawan Jordania. Padahal dulu 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, timnas Indonesia ketika melawan Jordania pasti akan kaget dan terkejut, dan tentunya imbang saja itu sudah hebat luar biasa. Tapi sekarang kemenangan begitu sangat luar biasa diraih oleh timnas Indonesia. Berikut pernyataan dari netizen Indonesia ketika terkejut melihat kemenangan besar timnas Indonesia melawan Jordania menang dan mencatatkan sejarah ke babak 8 besar di Piala Asia U23. Wow, ini sungguh sangat hebat dan luar biasa. Indonesia mainnya biasa aja, Jordan yang mainnya jelek, makanya bisa menang. Kata Bung Toel. Udah gak ada alasan lagi buat gak memperpanjang kontraknya Sintayong. Udah lolos Piala Asia, 2 tim loh yang lolos loh, senior sama under 23. Terus seniornya pun lolos ke babak knockout. Yang sekarang nih under 23-nya lolos ke quarter final. Mantap. Kurang apa coba Sintayong? Langsunglah Pak Erik, tidak perlu berlama-lama, sodorkan kontrak seumur hidup buat Sintayong. Secara permainan udah nggak perlu diragukan lagi. Betul Mas. Dan yang ngide nih, si Nathan ditaruh di gelandang nih. Gue pengen tahu nih siapa nih yang ngide nih. Cakep banget coy. Menurut gue man of the match-nya itu si Witan ya. 1 gol, 1 assist. Mainnya Spartan banget dari menit awal gitu. Walaupun Marcelino 2 gol, tapi gue rasa Witan lebih pantas jadi man of the match. Di perempat final ketemu Korea atau Jepang, ya gue rasa ini lawan yang sangat berat gitu ya. Tapi bukan hal yang mustahil. Kalau misalnya bisa menang lawan Korea atau Jepang, itu berarti lolos ke Olimpik Paris 2024. Dan kalau emang beneran lolos gitu, Sintayong pantas sekali untuk dibikinin patung. Mau ditaruh di Tanah Abang kayak, mau ditaruh di Simpruk, mau taruh di Pademangan, itu terserah deh. 1 match lagi untuk menuju Paris 2024. Semoga bisa lolos. Mantap. Ya, kehebatan pelatih Coach Sintayong memang begitu sangat luar biasa. Timnas senior lolos Piala Asia dan juga sampai membawa timnas senior lolos ke babak 16 besar. Walaupun pada saat pertandingan babak 16 besar harus dikalahkan oleh lawannya Australia. Tapi kini timnas yang U23 lolos ke 8 besar, dan ini sungguh sangat luar biasa prestasi timnas Garuda Muda Indonesia, timnas U23 di Piala Asia. Dan ketemunya di babak 8 besar nanti berjumpa dengan timnas Korea. Ini pertandingan yang mungkin agak sulit ya. Korea Selatan, tahu sendiri timnas Korea Selatan ini adalah timnas raksasa Asia yang tentunya tidak mudah untuk melawan timnas Korea Selatan. Dan harapan saya mudah-mudahan timnas Indonesia juga meraih hasil positif dengan bekal kemenangan Jordan 4-1. Tentunya pasti semangatnya akan berapi-api, karena kalau menang lawan Korea Selatan, timnas Indonesia berpeluang besar menuju Olimpik Paris 2024.
Meskipun Coach Sintayong nanti berhadapan dengan negaranya sendiri, tapi saya yakin Coach Sintayong pastinya akan memberikan persembahan yang terbaik untuk timnas Indonesia U23 dalam perlawanan Piala Asia di babak 8 besar. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak mungkin buat supporter yang datang langsung ke stadion dan juga segenap staf-staf yang bekerja untuk timnas Indonesia, luar biasa. Dan tentunya pujian itu pun juga tidak datang dari negara sendiri, tapi berbagai media internasional dan juga negara tetangga seperti Malaysia juga memuji akan kehebatan timnas Indonesia sekarang. Dan hanya Bung Toel ya yang sedikit-sedikit itu kurang puas. Tapi teman-teman, tak perlu risau, Bung Toel itu mungkin hanya mencari sensasi untuk viral ya. Jadi tak perlu dihiraukan lagi. Mari kita doakan, mudah-mudahan timnas Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Yakin pasti Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.